setiap manusia pasti dia akan mendapatkan ujian dan pasti dia akan mendapatkan cobaan. Terlebih orang-orang yang beriman, semakin kuat iman seseorang, maka semakin besar ujian dan cobaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, asyaddun nas balaan al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling keras ujiannya, orang yang paling berat cobaannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah para nabi, kemudian yang semisal dengannya, dan kemudian semisal dengannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lainnya, kalau seandainya seseorang mendapatkan ujian, seberat apapun ujian yang dia dapatkan, sebesar apapun musibah yang menimpa dirinya, ingatlah musibah yang menimpa diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu semuanya akan memberikan keringanan kepada dirinya. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa lari dari ujian. Kita tidak akan mungkin bisa lari daripada yang namanya cobaan. Justru Allah Subhanahu wa taala akan menguji dan mencoba kita untuk melihat siapa di antara kita yang paling jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka mereka akan ditinggalkan untuk mengucapkan keimanan begitu saja? Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul, saya sebagai seorang muslim, saya sebagai seorang mukmin, saya sebagai seorang mukminah. Belum cukup pengakuan kita, sampai datang kepada mereka ujian, sampai datang kepada mereka cobaan, dan Allah yang Maha tahu siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanannya. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Sukses melewati ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala coba kita. Sukses untuk menjadi orang yang beriman. Karena orang yang beriman bukan hanya mengimani adanya Allah. Orang beriman tidak hanya mengimani dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, salat wajib, berpuasa wajib, zina haram, bukan itu saja bagian daripada keimanan, tetapi bentuk keimanan seseorang adalah dia ridha dengan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Dia ridha dengan apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Ketika Allah memberikan nikmat kepadanya, dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dan mencoba dia, orang-orang yang beriman, mereka akan bersabar dengan ujian tersebut. Namun sebaliknya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ketika Allah menguji kita, ketika Allah mencoba kita, kemudian kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian kita berkata dalam hati kita, Allah tidak adil kepada saya, dalam keadaan saya telah beriman kepadanya, dalam keadaan saya telah ruku dan sujud kepadanya, tetapi Allah memberikan ujian kepada saya. Allah tidak adil. Siapa yang mereka memiliki keyakinan yang seperti ini, walaupun itu tidak pernah terucap di lisannya, tersimpan dalam hatinya, ini menunjukkan ketidakjujuran iman seseorang kepada Allah Rabbul Alamin.